Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Rahmadani dengan NIM 2210842015. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Kurabu di Kelurahan Gantian, Kota Padang Panjang. Sampah menjadi permasalahan lingkungan yang serius di Indonesia dengan jumlah produksi mencapai sekitar 36 juta ton per tahun. Di Kota Padang Panjang, timbulan sampah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Sementara, kapasitas TPA Sungai Andok telah mengalami overload sejak tahun 2019. Situasi ini menegaskan bahwa peningkatan jumlah sampah perlu diimbangi dengan upaya pengelolaan yang lebih optimal mengingat keterbatasan sarana dan daya tampung pengelolaan sampah yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Maka Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menciptakan sebuah alternatif, yaitu bank sampah yang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah timbulan sampah dan mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Pengelolaan sampah melalui program bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Dijelaskan bahwa bank sampah adalah fasilitas yang berfungsi untuk mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Bank sampah Kurabu merupakan salah satu bank sampah paling aktif dan konsisten dalam pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Padang Panjang yang berdiri sejak tahun 2011. Bank sampah Kurabu melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pemberdayaan mulai dari pemberian pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui upaya seperti sosialisasi dan dilanjutkan dengan pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik serta produksi kerajinan daur ulang yang bernilai jual. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 tercatat adanya peningkatan signifikan pada volume sampah yang berhasil dihimpun. Sampah plastik mengalami kenaikan dari sekitar 30 kg menjadi 100 kg, sampah kaleng meningkat dari 8 kg menjadi 15 kg, serta sampah kertas bertambah dari 40 kg menjadi 65 kg. Sampah daur ulang yang dikelola menjadi produk olahan yang bernilai jual juga terus meningkat dari segi penjualan. Adanya pembentukan kelompok kerja yang terstruktur menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan proses pemberdayaan serta dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga masyarakat memperkuat kelembagaan Bank Sampah Kurabu. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Kurabu masih dihadapi beberapa kendala, yang mana salah satu hambatan utamanya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Dari jumlah nasabah yang terdaftar, hanya sebagian kecil yang aktif berpartisipasi secara rutin dalam kegiatan bank sampah, yaitu sebanyak 140 nasabah, hanya 30 yang aktif berpartisipasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan sampah belum merata. Selanjutnya, itu proses produksi yang masih dilakukan secara manual mengakibatkan kualitas dan desain produk kurang kompetitif dibandingkan produk pabrikan sehingga berdampak pada fluktuasi harga jual dan minat konsumen. Keterbatasan promosi dan pemasaran juga mempersempit jangkauan pasar produksi hasil olahan martabak Kurabu. Terbatasan sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya fasilitas teknologi pendukung serta terbatasnya ruang penyimpanan sampah menyebabkan proses administrasi, pengarsipan data, dan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah Kurabu di Kelurahan Gantian Kota Padang Panjang. Mana tujuan penelitian itu mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bank sampah Kurabu di Kelurahan Gantian Kota Padang Panjang. Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Manfaat praktis yaitu memberikan manfaat informasi berupa kajian yang bisa dijadikan saran dan masukan ke depannya bagi pengurus Bank Sampah Kurabu dalam mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan pengembangan usaha kreatif berbasis daur ulang.
Selanjutnya yaitu studi penelitian yang relevan. Yang pertama oleh Farhan Fauzan pada tahun 2023 dengan judul Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Penanganan Sampah Berbasis Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Selanjutnya oleh Didin Hikmah Perkasa dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Sampah di Kelurahan Tanjung Duren. Selanjutnya oleh Mu Ihsa Al-Mansur dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya oleh Elsa Maharani dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas Program Bank Sampah di Lingkungan Hidup Kota Batu dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengelolaan Sampah. Selanjutnya oleh Raka Irhas Pasadena pada tahun 2022 dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui program bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tamiang. Teori penelitian yaitu upaya pemberdayaan masyarakat Mardikanto dan Subito, yang mana pemberdayaan merupakan upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran agar akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam teori ini terdapat 4 variabel utama yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Skema pemikiran yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah, yang mana pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah Kurabu di Kelurahan Gantiang dengan teori pemberdayaan masyarakat menggunakan 4 variabel yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, bina kelembagaan yang dengan hasil yang diharapkan. Definisi konsep yang pertama yaitu pemberdayaan merupakan upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, dan pengaruh masyarakat dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya yang ada dalam komunitas mereka. Bank sampah diartikan sebagai lokasi atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan pemilahan, pengumpulan sampah yang dapat diolah kembali atau didaur ulang dan memiliki nilai ekonomis. Definisi operasional yang tertera pada slide PowerPoint berikut. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian dengan pendekatan di desain penelitian yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang mana teknik pemilihan informan menggunakan proporsi sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Di sini peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas mengumpulkan data, menganalisis, menafsirkan, hingga menyusun hasil akhir penelitian. Proses penelitian diawali dengan mengurus surat izin, serta melakukan wawancara dan mengumpulkan data, lalu menafsirkan data dan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu unit analisis adalah kelompok kerja bank sampah Kurabu. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Selanjutnya yaitu deskripsi lokasi penelitian. Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sekitar 23 km persegi atau sekitar kurang lebih 2.300 hektar, yang mana kota ini dibagi menjadi 2 kecamatan yaitu Padang Panjang Timur dan Padang Panjang Barat yang terletak pada ketinggian 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut. Memiliki posisi geografis berbatasan sebelah barat dengan Kecamatan Sepulukoto, timur dengan Kecamatan Batipu, bagian utara dan selatan juga berbatasan dengan Kecamatan Sepulukoto. Yang Bank Sampah Kurabu berlokasi di Jalan Syekh Ibrahim Musa nomor 17, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, yang mana bank sampah ini didirikan pada tahun 2011 dan sejak saat itu telah mulai melakukan pengelolaan sampah berdasarkan surat keputusan penetapan bank sampah di Kota Padang Panjang. Pada tahun 2013, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang membangun rumah bank sampah Kurabu secara permanen untuk mendukung operasionalnya. Bank sampah Kurabu memiliki sekitar 140 nasabah, yang mana sebanyak 50 nasabah merupakan warga asli yang berdomisili di Kelurahan Ganting, sedangkan sisanya berasal dari kalangan siswa sekolah serta masyarakat
luar Kelurahan Gantieng. Dalam operasionalnya, Bank Sampah Kurabu berfokus pada peningkatan kesadaran lingkungan melalui pengelolaan sampah menjadi produk bernilai ekonomi dengan dukungan struktur organisasi yang meliputi direktur, sekretaris, bendahara, serta kelompok kerja di bidang pengembangan usaha, transportasi, dan pemasaran guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hasil penelitian yang pertama yaitu Bina Manusia menurut Madikanto dan Subito menekankan bahwa proses pemberdayaan harus diawali dengan pembentukan kesadaran melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Dalam penelitian ini, Bank Sampah Kurabu menerapkan pendekatan tersebut dengan tidak langsung mengarahkan masyarakat pada tindakan, tetapi memulai dari tahap sosialisasi dan edukasi. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran yang mana sosialisasi dilakukan rutin setiap bulan melalui forum PKK, pengajian dan pertemuan RT dengan materi tentang dampak sampah, pentingnya kebersihan lingkungan, serta cara memilah sampah dari rumah. Penyampaian dilakukan secara bertahap, berulang, dan disertai contoh langsung. Hasilnya terjadi perubahan cara pandang masyarakat dari yang menganggap sampah tidak bernilai menjadi memahami bahwa sampah memiliki nilai guna dan ekonomi. Masyarakat mulai memilah sampah dan menyadari bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Namun kesadaran Namun kesadaran tersebut belum sepenuhnya konsisten dan merata sehingga memerlukan penguatan agar dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan masyarakat. Setelah kesadaran terbentuk, pemberdayaan dilanjutkan pada peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara rutin oleh Bank Sampah Kurabu. Pelatihan diikuti oleh masyarakat, terutama ibu-ibu nasabah, dengan sistem kelompok kecil dan pendampingan langsung dari pengurus. Materi yang diberikan berupa pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi seperti tas dari plastik bekas, alas meja dari sedotan, serta kerajinan dari bahan daur ulang lainnya. Kegiatan ini membuat masyarakat mulai memahami cara mengolah sampah dan membedakan jenis sampah yang dapat dijual atau perlu diolah terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai jual. Namun keterampilan masyarakat masih berada pada tahap dasar karena belum sepenuhnya mandiri dan masih membutuhkan pendampingan saat praktik. Di sisi lain, kemampuan pengurus sudah cukup berkembang, terlihat dari keterlibatan dalam memberikan pelatihan ke daerah lain, meskipun dampak jangka panjang dari pelatihan tersebut masih perlu tidak lanjut. Selanjutnya yaitu bina usaha adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pengembangan aktivitas ekonomi produktif. Pada masa Baku Rabu terlihat mulai dari proses produksi, pengelolaan hingga pemasaran serta sistem pendukung seperti tabungan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendorong kemandirian masyarakat. Yang pertama yaitu pemasaran produk, yang mana produk dihasilkan menunjukkan bahwa masyarakat sudah mampu mengolah sampah menjadi barang bernilai guna dan ekonomi, meskipun masih terbatas pada kerajinan sederhana. Pemasaran masih dilakukan secara langsung melalui kegiatan masyarakat seperti PKK, pengajian, dan lain-lainnya, serta pesanan dari dinas dan sekolah, sehingga jangkauan pasar masih terbatas. Kendala utama terletak pada belum adanya pemasaran digital, keterbatasan kemampuan teknologi, serta proses produksi manual yang mempengaruhi harga jual dan daya saing produk. Dengan demikian, bina usaha sudah berkembang ke arah ekonomi produktif, namun masih perlu penguatan terutama dalam strategi pemasaran dan pemanfaatan teknologi. Yang selanjutnya yaitu sistem tabungan. Sistem tabungan sampah di Bank Sampah Kurabu dilakukan dengan mekanisme masyarakat mengumpulkan dan memilah sampah dari rumah, kemudian menyetorkan ke bank sampah untuk ditimbang dan dicatat sebagai nilai tabungan dalam buku nasabah oleh bendahara. Kegiatan menabung sampah umumnya dilakukan secara rutin sekitar 1 kali dalam sebulan, meskipun tidak semua masyarakat melakukan secara konsisten, tergantung pada jumlah sampah yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkan pemahaman bahwa sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan tambahan pendapatan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama masih adanya masyarakat yang belum memilah sampah sebelum disetor sehingga pengurus sering melakukan pemilihan ulang. Secara keseluruhan, sistem tabungan sudah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi, tetapi masih perlu penguatan dalam membangun konsistensi dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah. Bina lingkungan berfokus pada upaya meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga serta memanfaatkan lingkungan. Dalam penelitian ini, Bank Sampah Kurabu tidak hanya mengelola sampah, tapi juga melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan. Pengelolaan sampah organik dilakukan melalui pembuatan ekoenzim dan pupuk kompos dari sisa dapur dan daun kering yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari maupun dijual sehingga memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi. Selain itu, dilakukan kegiatan penghijauan seperti penanaman tanaman sayur, tanaman hias, serta hidroponik serta kegiatan gotong royong yang rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup juga membantu dalam
mempromosikan dan memperluas pemanfaatan produk ramah lingkungan. Secara keseluruhan, kegiatan bina lingkungan sudah menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat, namun masih perlu penguatan agar kebiasaan menjaga lingkungan dapat lebih konsisten dan berkelanjutan. Dan selanjutnya yaitu bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya pada terbentuknya organisasi, tetapi pada kemampuan lembaga dalam menjalankan fungsi dan perannya secara optimal dalam mendukung kegiatan masyarakat. Yang pertama yaitu efektivitas kelompok kerja, yang mana Bank Sampah Kurabu telah memiliki struktur organisasi yang jelas, terdiri dari direktur, sekretaris, dan bendahara, serta didukung oleh kelompok kerja seperti pengembangan usaha, transportasi, dan pemasaran. Dalam pelaksanaannya, setiap kelompok kerja memiliki peran masing-masing, seperti pengolahan dan pelatihan produk daur ulang, penjemputan sampah dari masyarakat, menggunakan bentor, serta pemasaran produk melalui berbagai kegiatan masyarakat. Kegiatan pelatihan yang dilakukan menunjukkan adanya proses pemberdayaan melalui transfer pengetahuan, namun keterampilan masih didominasi oleh anggota inti sehingga belum merata ke seluruh masyarakat. Kendala yang dihadapi meliputi sistem administrasi yang masih manual karena keterbatasan sarana teknologi serta belum optimalnya pemanfaatan media digital dalam promosi dan pemasaran produk. Secara keseluruhan, kelembagaan Bank Sampah Kurabu sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu penguatan pada aspek teknologi, peningkatan kapasitas anggota, dan pengelolaan organisasi agar lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kolaborasi antar lembaga. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai pembina melalui arahan dan pendampingan sejak awal pembentukan tanpa terlibat langsung dalam operasional Bank Sampah Kurabu. Dukungan diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana seperti bangunan, gudang, dan peralatan, serta dukungan ekonomi melalui pembelian produk daur ulang untuk membantu pemasaran. Dinas juga melibatkan Bank Sampah Kurabu dalam kegiatan lingkungan seperti kampanye dan edukasi ke sekolah, sehingga memperluas peran Bank Sampah sebagai sarana pemberdayaan dan edukasi masyarakat. Pemerintah kelurahan turut mendukung melalui kegiatan sosialisasi, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan dan kolaborasi antar lembaga telah berperan penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Kurabu di Kelurahan Ganting Kota Panjang telah berjalan melalui 4 dimensi pemberdayaan menurut Medikanto dan Subito dengan hasil yang cukup baik, meskipun belum optimal. Pada dimensi bina manusia, kegiatan sosialisasi dan pelatihan mampu meningkatkan kesadaran serta keterampilan dasar masyarakat walaupun masih memerlukan pendampingan. Pada dimensi bina usaha, pemberdayaan telah membuka peluang ekonomi melalui pengolahan sampah dan sistem tabungan sampah, namun masih terkendala pada pemasaran yang terbatas dan rendahnya konsistensi pemilihan sampah. Sementara itu, pada dimensi bina lingkungan, program ini berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui berbagai kegiatan yang juga memberikan manfaat ekonomi. Adapun pada dimensi benar kelembagaan, struktur organisasi dan dukungan dari pihak terkait sudah cukup baik, tetapi masih dihadapkan pada keterbatasan sarana, administrasi, dan keterampilan masyarakat sehingga secara keseluruhan pemberdayaan menunjukkan arah yang positif namun masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Mengacu pada penjelasan temuan dan hasil analisis, peneliti mengajukan beberapa saran. Yang pertama, pengurus Bank Sampah Kurabu diharapkan memperkuat tahap lanjutan pemberdayaan dengan meningkatkan kualitas pelatihan agar masyarakat lebih mandiri. Kita mulai mengembangkan pemasaran berbasis digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi produk. Kedua, pemerintah daerah khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Panjang diharapkan terus memberikan dukungan melalui pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, serta membantu penyediaan sarana pendukung seperti perangkat teknologi dan fasilitas administrasi untuk mempermudah pengelolaan data dan promosi produk daur ulang. Yang ketiga, pemerintah kelurahan diharapkan tetap berperan aktif dalam mendukung kegiatan melalui sosialisasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Keempat, masyarakat diharapkan meningkatkan konsistensi dalam pengolahan sampah serta memanfaatkan pelatihan yang telah diberikan agar keterampilan yang diperoleh diterapkan secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.